ada banyak hamba Tuhan yang setiap memasuki tahun tuh punya pesan dari Tuhan katanya kan gitu kan. Ini adalah tahun ini, tahun itu, ada ayatnya, ada penguraian dan sebagainya. Tahun ini butuh apa sih kita? Siapa yang masih sukacita di awal tahun? Saya. Biasanya kan habis tahun baru masih on Masih fire semangat, ya. masih semangat. Ini udah tanggal berapa nih, belasan ya? Ini udah minggu keberapa sih? Minggu kedua. Minggu kedua. Minggu kedua. Katanya orang itu Kenapa? masalah ini ya, masalah apa sih, resolusi. Resolusi. Itu gagal dilakukan waktu minggu kedua Januari. Oh iya. Katanya. Survei belum 80%. begitu? Wah, ini tantangan buat kita nih. Masih inget nggak? Apalagi ada yang kertas resolusi saya mana ya? Kemarin saya tulis, sekarang nggak ada ya, di mana ya? Kertasnya hilang. Boro-boro mau ngelakuin masih ketelisut di mana kertasnya. Tapi kita hari ini juga seputar awal tahun nih Sobat Trader. Mumpung masih awal tahun, kita mau persiapkan setiap kita. Iya. Kira-kira tahun ini kita butuh apa gitu Iya. loh. Supaya boleh kuat belajar dari tahun-tahun sebelumnya ya Sobat Trader. Bayangin pandemi 2020. 2021 dibikin kita ini, mungkin sebagian kita wah nggak makin gampang tapi makin sulit gitu ya. Nah 2022 ini pengen kita punya bekal kan untuk tahun 2022 ini, apa sih yang terjadi dan apa sih yang harus perlu kita siapin. Kalau apa yang terjadi kita nggak tahu sih ya, tapi apa yang perlu kita siapkan kan harus kita persiapkan dari awal tahun ini Sobat Harus kita Trader. usahakan. Maka dari itu kita akan diskusi bersama siapa Ju? Kita akan bicara bersama Pastor Ferry Felani dari GBI Citygate Jakarta. Kita mau sapa dulu. Shalom Pastor Ferry, halo. Shalom Pastor Ferry, halo. Puji Shalom, Tuhan. shalom juga Terima untuk kasih. Sobat Bahtera Yuda. Yes. Terima kasih sudah join di Bahtera Yuda FM Pastor Ferry. Bagaimana kabarnya Pastor? Baik? Puji Tuhan, Puji baik Tuhan. Pernatan. Puji Tuhan. Selalu. Kalau boleh di kami cari tahu gitu ya. Satu kata tentang tahun lalu, Pastor. Nah, boleh ya? Boleh, Kita kan boleh. udah melalui 2021. Satu kata yang Pastor bener-bener tahun lalu itu tahun ini deh, buat saya deh. Kalau boleh tahu tahun apa tuh, Pastor? Tahun 2021 itu buat saya adalah tahun eliminasi. Eliminasi, Tahun bawa eliminasi. koper. Ya. Oke. Bukan Avi, Pak. Oh, bukan. Itu Avi. Siapa kira-kira yang tereliminasi? Itu Indonesian Idol ya. Ini masalahnya Pak, bawa koper Pak. Kalau yang Indonesian Idol kan nggak bawa koper ya. Ini bawa koper yang zaman Ya. Avi dulu, zaman dulu. Kenapa Pastor bisa tahun eliminasi, Pastor? Iya. Ya, di tahun 2021 kan banyak orang meninggal, orang-orang terdekat meninggal. Ya di situ momen itu banyak dipakai Tuhan untuk membuat saya memikirkan ulang banyak hal ya, mencari tahu isi hati Tuhan, dan akhirnya muncullah kata fokus sebenarnya gitu ya, bahwa saya harus fokus dengan apa yang Tuhan mau, dan harga dari fokus itu atau inti dari fokus adalah eliminasi. Jadi saya harus mengeliminate banyak hal termasuk jadwal-jadwal, menata prioritas. Nggak mudah gitu ya. Kadang-kadang ada hal-hal yang kita suka yang kita harus eliminate hanya karena itu nggak membawa kita makin dekat pada rencana Tuhan. Wow. Oke. Wow. Apalagi kita ya, Pastor Ferry ya, mungkin punya banyak sekali rencana, mau gini. Dia Tapi nyata-nyatanya pun di tahun 2020, 2021 banyak yang kepending, banyak yang gagal. Bahkan kayaknya kalau kita merenungkan ya, ini kayaknya nggak bikin saya makin dekat sama Tuhan deh. Akhirnya perlu Pastor Ferry juga yang Pastor Ferry alami di tahun lalu adalah eliminasi itu, perlu fokus. Apakah itu juga Pastor Ferry jadikan sebuah bekal untuk tahun 2022 atau ada hal lain? Kalau misalnya ditanya tahun ini butuh apa sih kita, Pastor Ferry kalau boleh tahu? Ya, kalau 2021 pasti nyambung ya ke 2022. Dan kalau aku pribadi ingat ayat Mazmur 90 ayat 12 yang bilang bahwa ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sebenarnya yang dimaksud ayat ini kan Musa ya. Musa itu manusia padang gurun gitu. Orang yang hidup di padang gurun dengan banyak ketidakpastian gitu kan, mungkin bangsa Israel, dan dia berdoa, ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami. Kata menghitung di situ bukan ngitungin hari ya, Senin, Selasa, enggak gitu. Tapi artinya ajar kami untuk mempersiapkan hari-hari kami sedemikian supaya kami menjadi bijaksana dalam menjalani hidup. Wow. Di mana kehidupan yang dijalani Musa adalah tadi padang gurun gitu, yang berat dan juga penuh ketidakpastian. Dan memasuki tahun 2022 kan kita sebenarnya juga masih belum pasti ya. Ada Omikron lah, ada apa lagi. Ya tentunya gini, kita mengharapkan yang terbaik gitu ya. Kita hope for the best tapi juga prepare for the worst gitu ya. Wow. Tapi intinya apapun yang terjadi, mau itu pandeminya usai segera ataupun ternyata ada hal baru lagi yang menghambat kita, tentunya saya rasa kita semua nggak boleh menyerah sama keadaan gitu kan. Yang paling penting adalah
ajar kita untuk menyiapkan diri supaya di hari-hari yang terbentang di depan nih sampai akhir tahun, kita bisa menemukan kehendak Tuhan, menjalani rencana Tuhan, dan mengisi setiap hari-hari tersebut dengan kehendak Tuhan gitu. Nah, kalau saya pribadi sangat menyarankan buat teman-teman di awal tahun ini ya, terlepas berdoa, berpuasa, atau mencari tahu apa yang jadi kehendak Tuhan, apa yang jadi ayat tuntunan buat tahun ini, saya menyarankan 3 hal deh gitu ya. Ini awal tahun ini untuk dibuat gitu ya, untuk membuat semacam kayak skema atau peta gitu ya, supaya capaian yang signifikan lah gitu. Jangan sampai kalau ditanya di akhir tahun, gimana kemajuanmu, gimana tahun ini? Ya kayaknya baik ya kayaknya oke, kayaknya jangan kayaknya maju, kayaknya bertumbuh. Kayaknya itu nggak jelas gitu ya. Jadi pastikan kita benar-benar maju signifikan, bertumbuh signifikan. Jadi kalau ada 3 hal yang saya ajukan tuh adalah coba petakan problem kita. Ini 3P nih. P yang pertama adalah problem. Kenali masalah kita tuh apa sih yang kita perlu bereskan. Apakah ada hutang-hutang yang perlu dibereskan? Apakah ada hubungan-hubungan yang perlu dipulihkan gitu. Intinya dipetakan gitu. Dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Pikirkan strateginya, doakan gitu. Minta hikmat Tuhan bagaimana bisa menyelesaikan masalah ini. Apakah kita perlu berhemat? Apakah kita perlu penghasilan tambahan begitu ya. Tentunya waktu kita berdoa dan ngelibatin Tuhan kan juga tidak lepas dari tanggung jawab kita untuk tidak bermalas-malasan kan gitu. Intinya yuk problemnya diselesaikan gitu. Tahun 2022 ini yang sudah nyata dulu deh problem apa yang bahkan yang berlarut-larut ya dari tahun-tahun sebelumnya selesaiin. Jangan sampai tahunnya lewat problemnya sama gitu, ntar tahun baru masih sama problemnya dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi problem itu yang pertama yang harus dipetain dan diselesaikan. Yang kedua adalah potensi gitu ya. Tahun ini potensi apa yang mau digali, apa yang mau dikembangkan gitu ya. Mungkin kita perlu mentor kali ya untuk mengembangkan potensi kita, perlu ikut webinar apa gitu. Jadi jangan biarkan tahun ini berlalu tanpa ada potensi yang berkembang. Karena biasanya ada problem yang selesai itu kalau ada potensi lain yang dikembangkan gitu kan. Potensinya bertambah, kompetensinya bertambah, pengetahuan bertambah untuk ngelesain problem kan. Jadi potensi ini nggak boleh nganggur, mau usia berapapun kita. Dan yang terakhir, P yang ketiga adalah purpose. Pastikan tahun ini punya tujuan yang spesifik gitu ya. Entah ini tahun apapun kita menamakannya, tetapi jangan sampai tahun ini kita nggak punya target, nggak punya goal gitu ya. Entah itu mingguan, bulanan, mau itu soal baca buku, mau itu soal berdoa, mau itu soal jangkau jiwa, mau itu soal komitmen, mau itu soal apapun gitu ya. Anak-anak yang kita didik harus semakin apa lagi, pastikan dan itu ditulis jelas problem, potensi, potential, and purpose gitu supaya tahun ini nggak lewat gitu aja. Yes. Apapun yang kita sematkan di tahun ini tahun apa buat saya gitu ya. Jangan lupa 3 hal dasar yang Pastor Ferry share di kesempatan kali ini Sobat Raida. Problemnya apa, harus dirinci, terus potensi kita apa dan tujuan kita apa. Itu penting sekali Sobat Raida ya. Terlepas dari tahun ini, tahun yang sulit atau tidak, 3 hal ini yang membantu kita untuk bisa memetakan. Itu tuh Pastor. Apa Pak? Tahun ini saya banyak dengar nih, ada hamba Tuhan yang bilang, mohon maaf sebut nama kata nih ya. Tidak sebut nama. Ada hamba Tuhan yang bilang tahun 2022 ini tahun penuh berkat. Iya. Tahun 2022 ini yang lain ya. Ini tahun yang susah. Kita harus bersabar. Bahkan detail Pak, tiap bulannya Pak. Di genre. Saya sih nggak tahu ya, tapi gini loh Pastor. Kan memang ada rekan hamba Tuhan yang memang secara pemberitaan firman-Nya tuh memberikan kita bekal, tahun ini berarti ada kesempatan nih. Tapi juga ada yang menyatakan bahwa ini nggak gampang, ini bakal terjadi ini. Gimana sih sebenarnya kita harus bersikap Pastor Ferry? Karena kan kita sebagai jemaat juga bingung ya. Apakah diamini, apakah ditengking atau gimana? Apakah harus akhirnya jadi takut kan? Yang sono bilang begini, yang ini bilang begini, yang benar yang mana gitu kan? Terus gimana Pastor? Iya, memang dari udah sekian lama ya ada banyak hamba Tuhan yang setiap memasuki tahun tuh punya pesan dari Tuhan katanya kan gitu kan. Ini adalah tahun ini, tahun itu, ada ayatnya, ada penguraian dan sebagainya. Tentunya pesan tersebut ya baik lah ya, baik namanya pesan Tuhan, firman Tuhan, walaupun mungkin tidak semua datang dari Tuhan, tetapi sikap kita gimana sih sebagai jemaat yang dewasa? Ya dengerin aja dulu gitu ya, dengarkan aja dulu, jangan menolak, tapi juga jangan ditelan mentah-mentah, karena ingat hidup setiap orang tuh kompleks, hidup setiap orang tuh unik gitu ya. Katakan gitu ya, punya pesan Tuhan gitu ya, tahun 2022 tuh akan jadi tahun ini. Dia ngomong di depan 1.000 jemaatnya. 1.000 orang itu hidupnya nggak sama semua loh, dia nggak sih? Potensinya beda, latar belakangnya beda, permasalahannya beda, dan cara Tuhan berurusan dengan setiap orang berbeda juga. Ada yang tahun ini jadi tahun berkat, tapi buat orang lain itu tahun
proses mungkin gitu ya. Iya. Ada yang tahun pemulihan, tapi ada tahun di mana Tuhan bawa ke titik nol mungkin gitu ya. Intinya buat saya pribadi adalah baik buat setiap jemaat yang dewasa itu untuk mencari tahu sendiri apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Kan di dalam diri kita ada Roh Kudus kan, dan harusnya tugas hamba Tuhan, gembala itu adalah memperlengkapi orang kudus supaya kita juga bisa belajar menjadi murid Kristus, bukan jadi murid hamba Tuhan gitu kan. Menjadi murid Kristus kan artinya kita berjalan di belakang Kristus, gitu, berjalan mengikut Kristus. Nah, itu yang perlu, saya pikir perlu dipersiapkan. Jadi buat teman-teman yang dengar ini tahun apapun ya didengar aja, tetapi cari kehendak Tuhan sungguh-sungguh. Bahkan saya lebih menyarankan jika teman-teman bisa mendapatkan panduan dari mentor ya yang kenal gitu ya, di dalam komunitas, dalam komsel, biasanya mentor itu akan lebih tahu hidup kita lagi gimana nih sekarang gitu ya. Dia akan lebih bisa mengarahkan kita pada strategi-strategi yang tepat untuk tahun ini akan jadi tahun seperti apa. Dia mungkin akan lebih tahu dibanding seorang pemimpin yang kita juga mungkin nggak terlalu kenal dekat terus bilang nih tahun apa gitu. Ya saya pikir jangan ditolak juga, tapi ya bersikaplah yang tepat supaya kita mendapatkan pesan yang spesifik gitu ya, yang mendukung kita untuk melewati tahun ini. Berarti kalau memang ini berkaitan juga dengan kedewasaan kita ya, Pastor Ferry, kedewasaan rohani tentunya. Kalau kita sadar kita dewasa, ya kita tahu apa yang kita butuhkan dan kita tahu mengenali diri sendiri begitu loh. Kalau kita nggak dewasa ya kita akan cari tahu lewat orang lain dan akhirnya kita bimbang sama ini bilang begini, ini bilang begini. Yang benar mana nih buat saya? Maka dari itu penting ketika kita secara mandiri mengerti akan diri sendiri, mendewasakan diri secara rohani dan punya hubungan yang dekat sama Tuhan supaya Tuhan kita punya akhirnya kita punya pengertian akan hidup kita sendiri gitu ya. Oh tahun ini sepertinya tahun ini deh buat saya gitu ya. Nggak usah terombang-ambing sama apa yang orang lain bicarakan, walaupun kalau misalnya itu dasarnya firman ya kita perlu dengarkan gitu ya. Tapi nggak perlu yang gimana-gimana. Saya bingung deh. Saya datang ke sini ini tujuannya. Ini gitu ya. Bagaimana dengan kita? Itu yang harus kita urus. Itu tadi langkahnya udah salah tuh. Kenapa tuh? Jangan datang ke ini ya, satu aja. jangan datang ke ini. Emang ada? Tapi gini Pastor, kita masih bicara bersama Pastor Ferry Felani Sobat Reida. Menyikapi tahun 2022 ini apa yang perlu kita siapkan? Tadi sudah dijelaskan, bahkan kita ngambil satu kasus begitu ya, yang mungkin membuat kita bimbang di awal tahun ini. Tapi Pastor Ferry, kita masuk ke kasus yang berikutnya. Ketika kita menghadapi kekalahan ini yang saya maksud adalah banyak hal ya, kekalahan mungkin pekerjaan yang secara pendapatan menurun, kekalahan akan hubungan kita sama keluarga, atau bahkan kita kehilangan orang yang kita cintai. Kekalahan itulah yang saya maksud gitu ya. Nah, 2 tahun lalu kita mungkin sudah diproses. Tahun ini bukan tidak mungkin kita mengalami hal yang sama, kekalahan, penurunan, kemerosotan dan lain sebagainya. Sebenarnya, Pastor Ferry, kalau misalnya kita menghadapi kekalahan itu, bagaimana sih kita menyikapinya? Karena kan sebagian orang akhirnya bisa larut dalam kekalahan, kecewa berat, bahkan lari dari Tuhan. Bahkan kepahitan sama gereja, nggak mau kemana-mana, yang penting udah sama hidupnya yang dia anggap rusak itu. Sebenarnya apa yang harus kita sikapi dari sebuah kekalahan yang tadi saya maksud? Buat teman-teman yang nanti misalnya ya tahun ini mengalami kekalahan atau pernah mengalami kekalahan di tahun-tahun sebelumnya, ini mungkin beberapa masukan dari saya. Yang pertama adalah kalau Anda mengalami kekalahan di bidang apapun, yang pertama adalah akui kekalahan Anda. Akui kekalahan Anda. Kadang-kadang orang tuh nggak bisa move on dan nggak bisa menang itu karena dia nggak ngakuin dia kalah. Apa yang tidak Anda akui tidak akan Anda perbaiki. Kalau Anda sakit, Anda nggak bisa dokter. Jadi kalau mengalami kekalahan, akui dulu. Wah, saya gagal nih di dalam pernikahan saya. Wah, saya gagal nih dalam mengurus kesehatan saya. Saya gagal dalam mengurus keuangan saya. Akui dulu begitu. Karena mengakui itu nanti membawa kita pada yang kedua. Langkah yang kedua adalah mengevaluasi. Evaluasi. Kenapa sampai kayak begini? Gitu ya. Salahnya tuh di mana ya? Gitu ya. Apakah ada orang lain yang menyebabkannya? Atau kita sendiri? Cara berpikir yang salah, gitu ya, karakter yang nggak bertumbuh. Nah di sini kita perlu support system, kita perlu mentor untuk membantu melihat dari luar gitu ya. Kadang-kadang kita kalau evaluasi subjektif ya, kayaknya udah bener, kayaknya gue udah oke-oke aja. Ternyata di luar bilang, oh enggak, kamu sombong, oh enggak, kamu tuh ngandelin konten sendiri, oh enggak, kamu tuh one man show, kamu nggak percaya orang, supaya kamu nggak bisa berkembang bisnisnya dan sebagainya. Jadi evaluasi penting banget gitu ya. Dan setelah evaluasi yang perlu kita lakukan lagi juga, menurut saya adalah begini. Milikilah alat ukur yang benar. Gitu. Alat ukur artinya begini, alat ukur kehidupan yang benar itu artinya begini, kehidupan kita itu jangan cuma dilihat dari menang kalah menurut kacamata manusia.
Alat ukurnya harus benar gitu ya. Contohnya misalnya di Alkitab itu ada seorang namanya Yakub. Selama ini dia sukses gitu ya, mendapatkan apa yang dia mau karena dia curang. Dia curang, cheat, licik gitu ya, penipu. Sampai satu kali dia ada momen dia berdamai dengan Esau, tetapi sebelum momen ketemu Esau gitu ya, dia udah nyiapin strategi, dia bergulat dengan malaikat Tuhan gitu ya. Kalau teman-teman ingat kisah itu di kitab Kejadian. Dan apa yang terjadi, malaikat Tuhan membuat dia pangkal pahanya terpecok sehingga dia nggak bisa jalan gitu ya, pincang atau gimana gitu. Di situ muncul kalimat di akhir perikop itu dikatakan, namamu diganti Israel gitu ya, bukan lagi Yakub, karena engkau telah bergumul melawan Allah dan engkau menang. Loh, kok menang? Kalah loh dia, pangkal pahanya terplecok, dipukul oleh malaikat Tuhan. Tapi di situ Tuhan membuat dia kalah, pangkal paha terpecok, supaya dia nggak mengandalkan untuk berurusan sama Esau, nggak bisa kabur nih, dia berserah pada Tuhan. Selama ini dia licik kan dengan Laban, dengan siapa gitu ya. Oke, sekarang berhadapan dengan Esau, di situ kayaknya menurut kacamata manusia dia kalah. Tapi menurut Tuhan dia menang, karena dia menang lawan egonya sendiri, dia menang melawan kesombongannya sendiri, mengandalkan pengertian sendiri. Sama dengan kita, mungkin momen kekalahan kali ini di mata manusia kita kalah, benar-benar kalah deh. Tapi di dalam kehendak Tuhan kita menang jangan-jangan karena kita berhasil mengalahkan diri sendiri gitu ya, kesombongan kita, ego kita dan sebagainya. Ya, itu yang terakhir tentunya yang terakhir adalah move on gitu. Kalau teman-teman sudah mengakui, sudah mengevaluasi, terus memiliki alat ukur yang benar, perspektif yang benar, yang terakhir adalah ya move on aja. Yuk, ada kehendak Tuhan yang berikutnya yang di depan sana yang sedang menanti kita. Kalau kita nggak gerak, ya kita akan terkubur dengan masa lalu, nggak kemana-mana. Akhirnya kita memboroskan waktu, menyia-nyiakan waktu yang ada. Padahal masa lalu itu adalah tempat yang baik untuk kita belajar, bukan jadi tempat di dalamnya. Jadi kalau dapat pembelajaran, ya udah maju ke depan dan perbaiki gitu. Dan kita berharap kita bisa ngalamin kemenangan berikutnya. Amin. Itu luar biasa. 4 poin yang penting ya, yang harus kita benar-benar lakukan ketika kita menghadapi kekalahan, Sobat Raida. Akui, itu juga penting ya Pak ya. Kadang-kadang kita nggak ngakui, kadang-kadang kita masih bahasa mungkin kita nggak terima gitu ya. Nggak, ini bukan kekalahan nih ya. Ini gini. Tapi padahal itu penting. Habis gitu kita evaluasi, kita punya alat ukur yang baik, mungkin di kacamata manusia kita adalah orang yang gagal, padahal kita sudah melakukan yang benar sebenarnya di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir adalah move on. Jangan terjebak, jangan terkungkung, jangan dikuasai sama yang namanya masa lalu. Move on gitu ya, supaya hidup ini boleh kita menangkan dan lepas dari yang namanya kekalahan. Kita masih ngobrol bersama Pastor Ferry, Sobat Raida. Tahun ini udah banyak pesan dari Pastor Ferry, dan pesannya harusnya sesuai dengan kita semua ya. Maksudnya bukan yang detail ini tahun ini nih, tapi dasarnya kita udah kasih tahu gitu ya. Tinggal kita lakukan aja bagian kita. Jonathan silakan. Kesimpulan Pastor Ferry, kalau dari tadi ada Pak Ari, ada Nathan, ada saya udah bilang satu kata untuk tahun ini. Kalau buat Pastor Ferry sendiri, apa yang perlu kita siapkan tahun ini, Pastor? Satu kata dulu deh. Konsisten kali ya. Konsisten. Wow. Apapun yang baik kalau nggak konsisten sampai akhir ya nggak jadi apa-apa, betul nggak sih? Wow, luar biasa. Sekalian mungkin buat pesan buat Sobat Raida dan kesimpulan Pastor Ferry, silahkan. Ya, buat teman-teman Bahtera Yuda, persiapkan diri baik-baik untuk melewati tahun ini gitu ya. Jadi jangan anggap sepele, jangan anggap remeh tahun ini. Entah itu problem, entah itu berkat, dua-duanya perlu persiapan dan kesiapan. Persiapan itu adalah apa yang kita persiapkan dari luar, tapi kesiapan itu adalah lebih ke mentalnya kita. Dua-duanya itu penting banget untuk kita tahun ini gitu. Di tengah jalan mungkin akan ada banyak rintangan, hambatan dan godaan, tapi ya tadi konsisten dengan apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita, tetap fokus, tetap langkah maju. Dan kalau ternyata kita mengalami kekalahan, tadi udah ada tipsnya gitu ya. Tapi yang jelas adalah gini, jangan izinkan kekalahanmu itu mendefinisikan siapa kamu. Kekalahan kita nggak akan mendefinisikan siapa kita. Kekalahan kita hanyalah sebuah kondisi yang akan membantu kita mengerti rencana Tuhan kalau kita mau terus melekat sama Tuhan. Itu aja. Wow. Semoga tahun ini kita bisa jalani dengan kuat karena sudah dibekali begitu ya. Udah banyak sekali pembahasan tentang awal tahun ngapain, awal tahun gimana di Bahtera Yuda FM, dan semoga boleh berguna buat Anda dan boleh kesempatan kali ini juga boleh memberkati kita semua. Narasumber kami Pastor Ferry ada Instagram yang saya sarankan Anda wajib follow juga. Harus di follow. Di mana itu, Ju? Anda bisa follow di @ferryvelani ya.
FERRY di situ Anda bisa follow. Semoga boleh memberkati juga lewat sosial medianya Pastor Ferry ya. Pastor Ferry, terima kasih sekali kalau hari ini kita sudah ngobrol dan dibekali sekali lagi untuk awal tahun ini ya. Semakin kuat, nggak cuman bikin resolusi tapi upayanya nol mungkin ya, apalagi yang tadi Jonathan bilang di minggu kedua biasanya kertas resolusinya sudah hilang. Semoga boleh berguna dan boleh memberkati, karena jujur kami berdua sangat diberkati sama sharingnya Pastor Ferry hari ini. Sehat selalu, doa kami dari kota Surabaya, dan untuk pelayanan Pastor Ferry, pekerjaan Pastor Ferry juga semakin luar biasa, itu juga doa kami. Makasih ya Pastor Ferry buat waktunya. Terima kasih Bro Jonathan. Tuhan berkati Pastor Ferry. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.